Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI, yang terhormat pula Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah MSI yang pada hari ini akan menjadi pembicara kunci. Selanjutnya yang kami hormati Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang kami hormati pula Direktur Riset Pengabdian Masyarakat beserta jajarannya dan seluruh peserta seminar nasional yang berbahagia. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai membawa dampak luar biasa pada seluruh aspek dalam hidup kita saat ini. Aspek kesehatan yang tentunya menjadi sasaran utama, aspek ekonomi, dan tak terkecuali aspek pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak hal yang terjadi di dunia pendidikan. Banyak sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan hingga perguruan tinggi merasakan kesulitan baik dari sisi pembiayaan, sisi pengajaran, maupun sisi manajerial. Karena itulah, Prodi S2 Magister Manajemen Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyelenggarakan seminar nasional pada hari ini yang bertema Inovasi Manajemen Lembaga Pendidikan dalam Era New Reality. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama keynote speech yang akan membahas tentang inovasi manajemen lembaga pendidikan dalam era new reality yang tentunya akan disampaikan oleh seorang pembicara yang luar biasa dengan background pendidikan yang tentunya sangat luar biasa dan saat ini menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kami persilahkan yang terhormat Bapak Dr. Hidayatullah MSI. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya izin share PPT dulu ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat hadir dalam acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial UNSIDA. Slide saya sudah bisa dilihat ya, Bu Dian? Sudah Bapak, sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Pertama, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Magister Manajemen FBIS UNSIDA yang kali ini menyelenggarakan seminar nasional dan saya diminta untuk memberikan pengantar dalam seminar ini. Saya mencoba untuk sedikit mengungkap tentang bagaimana strategi kita dalam menjalankan manajemen lembaga pendidikan di era new reality. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita menyadari bahwa COVID-19 ini telah berlangsung hampir 5 bulan atau 6 bulan di belahan dunia ini, dan sudah menembus ke ratusan negara, tak terkecuali Indonesia. Yang itu kemudian berdampak luar biasa terhadap berbagai sektor. Tentu yang pertama adalah punya dampak yang sangat besar terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun secara psikis bagi masyarakat yang ada di muka bumi ini. Yang kedua ada dampak yang dirasakan terhadap dunia pendidikan. Tiba-tiba kemudian ada perubahan yang sangat luar biasa dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan tinggi. Kita melihat
Di sana ada perubahan yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan keagamaan terjadi perubahan yang juga luar biasa sampai sekarang masih kita rasakan. Kondisi sosial ekonomi, kondisi keuangan, dan berbagai bidang yang lainnya tak terkecuali juga persoalan manajemen pendidikan. Nah, sebelum COVID-19 ini mewabah di seluruh dunia, kita dihadapkan pada sebuah gelombang Nyun sewu Pak Rektor, videonya bisa tetap dinyalakan, video panjenengan. Mati. Sudah dengar, Bu Dian? Ya, suaranya dengar, videonya bisa minta tolong untuk tetap dinyalakan, Bapak. Ya, sudah. Sudah kelihatan, Mbak Anja. Masih tulisannya inisialnya nama Bapak aja. Videonya, Pak, videonya yang dinyalakan. Lah ini saya tidak bisa, bentar-bentar. Sudah? Ya, sampun. Baik, agak trouble ini. Nah, kita juga sedang menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 yang luar biasa juga dampaknya. Dan ini sudah kita rasakan sebelum adanya COVID-19. Maka terjadinya COVID-19 ini juga memperkuat kepada kita untuk mengimplementasikan perkembangan revolusi industri 4.0 ini. Revolusi industri 4.0 itu meniscayakan adanya penerapan teknologi yang menyatu dalam kehidupan masyarakat dan juga dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita melihat perkembangan teknologi robotika, komputasi kuantum, bioteknologi, internet yang luar biasa, kemudian sistem otomasi, sistem virtual, dan juga sistem yang bersifat fisik dalam skala global. Nah, maka kata kuncinya adalah penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 itu menjadi kata kunci dalam kehidupan global ini. Nah, karena itu maka kita perlu mencoba untuk menemukan apa hikmah di balik terjadinya wabah COVID-19 ini. Setidaknya saya bisa menyebutkan beberapa hal, bahwa kita menyadari COVID-19 ini telah melahirkan realitas baru, atau dengan istilah lain new reality. Dulu kita belum pernah menyelenggarakan seminar nasional secara virtual yang bisa diikuti oleh ribuan peserta, tapi hari ini itu menjadi sebuah keniscayaan. Demikian juga berbagai kegiatan yang lainnya. Rapat-rapat kita lakukan secara virtual, kegiatan perkuliahan kita lakukan secara virtual, dan seterusnya. Demikian juga dalam pengembangan pengendalian juga kita lakukan secara virtual. Nah, ini adalah hikmah yang bersifat positif yang bisa kita temukan dalam wabah COVID-19 ini. Nah, yang perlu kita sadari bersama adalah new reality itu melahirkan berbagai perubahan yang bersifat terus-menerus, dan itu memaksa kita untuk bertindak secara adaptif. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini dari sebelum terjadinya COVID hingga terjadinya COVID hari ini, dan ke depan akan terjadi perubahan lagi setelah COVID ini berlalu. Maka di situ kita perlu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dan itu harus kita lakukan secara terus-menerus yang tiada henti dari waktu ke waktu. Ketika kita bisa melakukan adaptasi dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi, maka sungguh kita di dalam menghadapi realitas baru ini, kita akan bisa memberikan peran yang sangat besar, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan itu. Karena itu maka baik penyelenggara pendidikan, pimpinan, sampai dengan pelaksana pendidikan itu dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan digitalnya.
dan juga kemampuan-kemampuan lain yang bersifat baru yang itu meniscayakan dalam perkembangan realitas baru itu. Maka realitas baru ini telah menyadarkan kepada kita semuanya untuk selalu belajar berlatih dalam meningkatkan kemampuan kita secara adaptif, kreatif, dan inovasi di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam pengelolaan lembaga pendidikan itu. Nah, dalam kaitan ini juga pimpinan lembaga pendidikan menurut saya dituntut untuk mengembangkan kemampuan e-leadership, kepemimpinan yang menggunakan pendekatan elektronik, menggunakan teknologi di dalam melaksanakan berbagai kebijakan kepemimpinan yang dilaksanakan itu. Demikian juga pengelolaan atau manajemen yang dilakukan di lembaga pendidikan itu meniscayakan kepada kita semua untuk menerapkan secara elektronik. Dan juga berbagai kegiatan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan itu perlu dimonitoring dan dievaluasi secara elektronik juga. Nah, kemampuan e-leadership, e-management, dan e-monef ini menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap pimpinan lembaga pendidikan di era new reality ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, lantas apa strategi kita di dalam menerapkan manajemen lembaga pendidikan di era new reality ini? Saya setidaknya mencatat ada 8 tahapan yang harus kita lakukan di dalam menyongsong new reality dalam kehidupan pendidikan. Tentu pertama kita harus mampu melakukan analisis dampak COVID-19 ini di berbagai bidang. Yang tadi di awal saya sebut dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap pendidikan, dampak terhadap keagamaan, dampak terhadap sosial ekonomi, dampak terhadap keuangan, dan juga berbagai hal lain dalam kehidupan ini perlu dianalisis. Tak terkecuali kemudian kita perlu melihat bagaimana dampak-dampak itu mengena terhadap warga kampus ini, warga sekolah, mahasiswa, siswa, demikian juga orang tua siswa, orang tua mahasiswa itu. Nah, yang kedua, karena tadi meniscayakan adanya perubahan yang luar biasa itu, maka strategi yang kedua menurut hemat saya adalah kita perlu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Ada 2 indikator yang saya sebut. Pertama, SDM yang berkarakter, SDM yang punya integritas, SDM yang punya kejujuran di dalam melaksanakan sebuah proses pengelolaan lembaga pendidikan itu. Dan yang kedua adalah SDM yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, COVID-19 dengan berbagai dampaknya itu meniscayakan tuntutan tersedianya SDM yang berkarakter dan beradaptasi dengan teknologi informasi. Nah, dalam upaya untuk mendukung proses yang ada di lembaga pendidikan, maka yang ketiga menurut saya adalah kita perlu membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi terhadap semua proses yang ada di lembaga pendidikan itu. Apakah proses itu yang berkaitan dengan mahasiswa, berkaitan dengan dosen, berkaitan dengan bidang akademik, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan berbagai macam informasi yang ada di lembaga pendidikan itu yang perlu diketahui, diakses secara mudah, secara cepat, dan juga akurat oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap lembaga pendidikan itu. Maka bangunan sistem informasi manajemen yang integrasi ini menjadi program besar bagi lembaga pendidikan di saat ini dan masa depan. Nah, dalam rangka untuk menyukseskan ikhtiar membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi itu, maka strategi yang keempat, lembaga pendidikan dituntut untuk bisa melakukan pengembangan investasi teknologi informasi, baik yang berkaitan dengan penyediaan dan pengembangan software dan hardware. Karena 2 hal inilah yang akan bisa menopang, mendukung, mencukupi kebutuhan dalam pembangunan sistem informasi manajemen yang terintegrasi itu.
tanpa kita mau melakukan investasi di bidang teknologi informasi, saya kira lembaga pendidikan kita tidak bisa berpacu, berkompetisi, bersaing dalam kehidupan global saat ini dan ke depan. Nah, ketika kita sudah punya rumah yang berupa sistem informasi manajemen yang terintegrasi itu, maka dalam kaitannya dengan pembelajaran, kita dituntut untuk bisa mengembangkan berbagai jenis materi pembelajaran, materi perkuliahan yang itu akan disampaikan baik secara daring maupun luring. Disinilah tantangan bagi guru, bagi dosen, di dalam menyiapkan materi sesuai dengan konteks zamannya saat ini. Kita tidak bisa kemudian menerapkan pada saat sebelum ada COVID-19, pada saat sebelum adanya perkembangan revolusi industri 4.0, lantas sekarang kita terapkan begitu saja. Tidak mungkin itu. Maka kita perlu mengembangkan materi-materi baru dan juga penerapan dalam pembelajaran yang baru, baik yang dilakukan secara daring maupun secara luring, offline maupun online. Nah, lantas kemudian saya melihat di dalam upaya untuk mengembangkan materi dan pembelajaran yang dilakukan secara daring dan luring itu, dan juga dalam pengembangan berbagai macam sistem informasi yang ada, akan sangat memudahkan kepada kita kalau di antara lembaga pendidikan itu mau dan mampu membangun sinergitas, membangun kerjasama. Maka kerjasama antar lembaga pendidikan ini sangat dibutuhkan supaya meringankan ketika satu sama lain bisa berkolaborasi, maka kekuatan yang ada di satu lembaga pendidikan bisa mensuplai kekurangan yang ada di lembaga pendidikan yang lainnya. Demikian juga sebaliknya. Maka kolaborasi, kerjasama antar lembaga pendidikan ini menjadi sebuah keniscayaan di era saat ini. Sekarang ini saya kira kita tidak cukup hanya punya semangat berkompetisi, tetapi yang perlu dikembangkan adalah semangat untuk berkolaborasi, semangat untuk bersinergi. Baik yang ada di internal lembaga pendidikan yang kita kelola, antar unit kerja yang ada di sebuah lembaga pendidikan, maupun kerjasama antar lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga pendidikan yang lain, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Itu perlu kita bangun. Nah, kemudian yang ketujuh, ketika nomor 1 sampai nomor 6 itu sudah kita lakukan, kita perlu melakukan penguatan pada aspek kepemimpinan dan aspek pengelolaannya. Disinilah kebutuhan sebuah lembaga pendidikan di era new reality ini untuk mengembangkan e-leadership dan e-management. Semua pimpinan lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun sekolah, itu dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan di bidang elektronik dengan kemampuan mengembangkan kemampuan di bidang elektronik itu, maka kita bisa mengikuti sekaligus mengembangkan sebuah pola kepemimpinan baru di era digital ini. Demikian juga manajemen yang kita kembangkan itu bisa mengikuti sebuah pola baru manajemen di era digital ini. Bangunan sistem informasi manajemen yang kuat kalau tidak didukung oleh penguatan leadership dan manajemen yang bersifat elektronik itu tidak ada artinya. Semua pimpinan lembaga pendidikan dipaksa untuk mampu mengembangkan e-leadership dan e-management. Nah, lantas yang terakhir, semua proses yang dilakukan di lembaga pendidikan itu harus bisa dijamin keberlangsungannya. Mutu pendidikan harus bisa dijamin. Karena itu maka di sebuah lembaga pendidikan mutlak diperlukan adanya lembaga atau badan atau apapun namanya yang mempunyai tugas untuk menjamin tentang mutu pendidikan itu. Dengan adanya lembaga atau badan inilah semua proses yang ada di lembaga pendidikan itu akan bisa dipantau, dievaluasi, dan kemudian bisa dilakukan perbaikan-perbaikan pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, tahapan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 inilah
yang saya tawarkan untuk mengantarkan lembaga pendidikan kita di era new reality ini. Maka dengan demikian, Bapak Ibu hadirin sekalian, tugas kita baik selaku penyelenggara, pimpinan pendidikan, pelaksana pendidikan, ini menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk memahami sebuah perubahan yang luar biasa ini, yang secara bertahap kita harus mau melakukan perubahan secara pribadi dan juga perubahan secara kelembagaan. Dengan begitu, maka lembaga pendidikan kita akan bisa tetap eksis, berkembang, bahkan kita semua berharap lembaga pendidikan kita akan menjadi lembaga pendidikan yang maju sesuai dengan konteks zamannya. Kehidupan kita akan selalu berkembang terus, tidak pernah berhenti, karena itu sebuah proses manajemen yang kita lakukan juga harus mengalami perubahan dan pengembangan secara terus-menerus tiada henti. Saya kira itulah sedikit yang bisa kami sampaikan, mengantarkan seminar nasional ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk mengikuti seminar ini. Mudah-mudahan dari para pembicara, Profesor Zainuddin Maliki yang nanti juga akan memberikan pencerahan kepada kita, Pak Dr. Sigit Hermawan, kemudian Pak Wisnu PhD, bersama-sama dengan kita akan berdiskusi, membincang persoalan yang menjadi topik utama dalam seminar nasional kita sore hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Dan tentunya ini menjadi pengantar yang sangat menarik ya Bapak Ibu dan hadirin semuanya untuk membawa kita pada seminar nasional kali ini. Dan Bapak Ibu selanjutnya mari kita ikuti bersama seminar nasional pada sesi kali ini, pada siang hari ini. Akan ada 3 pembicara, namun untuk saat ini masih tergabung 2 pembicara bersama kita. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, acara akan berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya sudah disiapkan oleh tim dari Prodi S2 Magister Manajemen UMSIDA. Baik, selanjutnya materi yang akan kita simak adalah integrasi blended learning pada sistem pembelajaran PPS UMSIDA di era kenormalan baru yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Wisnu Panggastiono MSI PhD. Selanjutnya ada pula materi tentang inovasi manajemen lembaga pendidikan, perspektif komprehensif intelektual capital management yang akan disampaikan oleh Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Dr. Sigit Hermawan SEMSI. Dan selanjutnya inovasi manajemen lembaga pendidikan dalam era new reality menurut pandangan anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, sesi kali ini tentunya akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Rifdah Abadia SE MSM CHCM, Kepala Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia DPSDM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Rifdah dan Bapak Ibu hadirin kami ucapkan selamat berdiskusi. Saya Dian mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berdiskusi secara online lewat seminar yang diselenggarakan oleh program studi Magister Manajemen. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hidayatullah terkait dengan bagaimana lembaga pendidikan menghadapi era new reality, maka pada diskusi kali ini kita juga akan membahas bagaimana inovasi dan strategi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam menghadapi adanya era new reality ini. Semenjak pemerintah mengumumkan adanya segala kegiatan dilakukan di rumah, yaitu work from home, study from home,
Nah, kebijakan pendidikan itu juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Bahkan ketika pada bulan 3 atau bulan Maret itu diumumkan, seluruh lembaga pendidikan juga merasakan bahwa harus bergerak cepat, harus melakukan inovasi, harus melakukan strategi terkait dengan bagaimana kita menyediakan layanan pendidikan bagi siswa atau mahasiswa kita. Pada siang hari ini, kita ada 3 narasumber, seperti yang disebutkan tadi, ada Prof. Zainuddin Maliki, yang nanti mungkin akan bergabung. Saat ini masih ada kegiatan. Kemudian ada Pak Wisnu Stiono, PhD, beliau adalah Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, juga dosen di program Magister Manajemen. Kemudian ada Pak Dr. Sigit. Pak Dr. Sigit Hermawan, beliau adalah Direktur DRPM, Direktorat Penelitian, Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat, yang juga dosen program studi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini kita akan simak dulu pemaparan dari Pak Wisnu. Pak Wisnu akan memaparkan tentang integrasi blended learning ini sebagai alternatif solusi bagi pembelajaran daring dalam new reality atau era kenormalan baru. Pak Wisnu, silakan mari kita simak presentasi dan pemaparan Pak Wisnu terkait dengan integrasi blended learning. Silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih Bu Rifda. Partner saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Rifda. Pertama kita akan membahas mengenai integrasi blended learning, di mana blended learning itu dibutuhkan pada sistem pembelajaran di program Pasca Sarjana Umsida, terutama pada saat era kenormalan baru. Jadi materi ini kita bahas atau kita sampaikan pada seminar kali ini, sehingga mudah-mudahan nanti akan membuka wawasan kita bersama bahwa di dalam era kenormalan baru kita sekarang dihadapi pada situasi di mana kita diharuskan untuk melakukan adopsi ataupun beradaptasi dengan segala perubahan yang sangat cepat ini. Pertama-tama kita akan lihat kondisi topografi dan demografi Jawa Timur. Jadi menurut topografi yang ada, luas wilayah Indonesia kita ambil dari statistik Biro di Jawa Timur bahwa kita itu hampir ada sekitar 47.000 km persegi, di mana hampir semuanya itu ada wilayah pegunungan yang mengitari di Jawa Timur, terutama gunung aktif dan sebagainya. Kita kenal ada Bromo, Semeru, Raung, dan sebagainya. Kemudian populasi di Jawa Timur itu menurut data statistik kita ada sekitar hampir 40 juta jiwa, dengan 97% lebih itu mayoritas Muslim. Kemudian administrasi area kita ada beberapa kota seperti 30 kota kabupaten, kemudian desa itu hampir 8.500. Nah, mengenai kondisi yang ada di Jawa Timur, ternyata pada saat ini menurut data yang ada, situasi pandemi COVID-19 di Sidoarjo dan di Jawa Timur, kalau kita lihat di berita maupun dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, ini hampir seluruh wilayah Jawa Timur ini dalam kondisi merah, bahkan di Sidoarjo maupun Surabaya khususnya adalah hampir merah hitam-hitaman. Artinya di mana situasi pada saat ini itu memaksa kita bahwa kita harus hati-hati, kemudian
juga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kondisi inilah yang memaksa secara luar biasa kita untuk menyikapinya dengan sistem pembelajaran yang ada. Umsida dalam hal ini itu adalah letaknya ada di Sidoarjo dan di tengah-tengah pandemi COVID pada kali ini. Jadi di Umsida sendiri sebagai salah satu wilayah yang ada di Sidoarjo di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah yang yang sangat ketat, di mana pada akhir-akhir ini kita kenal bahwa kita sekarang walaupun sudah memasuki masa kenormalan baru, tapi kita tahu bahwa sekarang sudah berlaku lagi jam malam, kemudian berlaku lagi kewaspadaan dan sebagainya. Nah, bagaimana situasi ini kita sikapi? Ya, ada 3 tahap yang telah kita lalui sebelumnya. Yang pertama pada saat itu adalah misalnya situasi proses pembelajaran di Umsida saat awal pandemi kemarin. Jadi pada saat itu kita sudah begitu ada COVID masuk sudah menjadi perhatian secara umum di masyarakat, maka kita telah melakukan berbagai macam hal-hal yang seperti misalnya belajar di rumah dan sebagainya. Jadi ini saya ambil misalnya di Umsida ini untuk proses pembelajaran, kemudian ujian, juga kita sosialisasi ke tengah mahasiswa bagaimana merubah situasi yang tadinya dilakukan secara face to face, berhadapan langsung, bertemu dan sebagainya, langsung kita paksa untuk proses pembelajaran di rumah. Jadi kita pada saat itu betul-betul melakukan tanpa bertemu sama sekali dengan para stakeholder yang ada di Umsida ini. Nah, kemudian pada prosesnya, Umsida juga bereaksi pada saat di tengah pandemi. Jadi ada berbagai macam terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh kami, oleh Umsida, di mana misalnya saja kita meluncurkan beasiswa Umsida peduli COVID dan sebagainya. Ya, termasuk di dalamnya adalah kita terus melakukan sosialisasi bagaimana cara hidup sehat di tengah masyarakat. Jadi nanti rencananya kalau memang terus berjalan ini sambil menunggu perubahan situasi dan kondisi di tengah pandemi ini, maka kita sudah memsosialisasikan bagaimana kalau misalnya dengan terpaksa masuk ke ke lingkungan kampus. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi baik lewat daring, baik lewat juga fasilitas yang ada di kampus. Jadi untuk melihat untuk mengatasi bagaimana kondisi-kondisi ini harus terlayani dengan protokol-protokol ketat sesuai dengan standar kesehatan yang ada pada saat era kenormalan baru atau new reality yang sedang dikembangkan pada saat ini. Nah, sehingga pada saat ini kita juga memikirkan kenapa kok blended learning itu sangat-sangat penting bagi rencana ke depan di proses pembelajaran di program Pascasarjana ini. Mengapa blended learning bisa menjadi alternatif model pembelajaran di era new normal ini? Jadi kita tahu bahwa setelah secara luar biasa kita Umsida ataupun lembaga pendidikan yang lainnya, di mana kita dipaksa secara secara cepat berubah secara drastis untuk beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung lalu berubah menjadi daring, dan itu sangat betul-betul sangat membutuhkan effort serta biaya yang tidak sedikit. Memang benar e-learning telah memberikan fleksibilitas di mana dalam mahasiswa maupun dosen dan yang lain sebagainya bisa memilih secara secara fleksibel waktu, tempat untuk mengakses pembelajaran.
mahasiswa tidak perlu mengadakan perjalanan dari rumah menuju ke ke kampus dan sebagainya. Dan kita tahu e-learning bisa dilakukan dari mana saja. Namun ya, kita juga telah melakukan evaluasi selama satu semester ini bahwa ternyata masih ditemukan berbagai macam kesulitan, masalah di sana sini ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran model daring seperti kesiapan sarana prasarana, kesiapan dosen juga dan mahasiswa, serta perubahan akademik atmosfer yang ada di mahasiswa maupun dosen. Kita tahu bahwa misalnya saja kemarin pada saat kita membuka program e-learning, ya, beberapa dosen maupun mahasiswa banyak sekali yang masih bisa entah itu aksesnya, entah itu media yang digunakan. Jadi berbagai masalah yang muncul ini telah kita lakukan evaluasi, kemudian kita juga melihat perkembangan yang ada. Ya, semoga saja nanti di era new normal ini bisa bisa berubah seiring dengan membaiknya kondisi yang ada di Indonesia ini, terutama pada era pandemi COVID ini. Nah, kenapa developing blended learning itu bisa digunakan dalam era new normal ini? Jadi menurut teorinya blended learning dapat didefinisikan pada berbagai perspektif ya. Jadi sebagian ilmuwan itu menyatakan bahwa kombinasi modalitas instruksional seperti audio, video, teks dan lain-lain ya, itu bisa digunakan ya untuk mendukung mendukung kelancaran atau memperkaya proses pembelajaran yang ada di dalam program pascasarjana ini. Walaupun sebagian yang lain bahwa blended learning itu adalah sebuah kombinasi metode pembelajaran seperti konstruktivis, kemudian behavioris, kemudian kognitivis dan sebagainya. Namun secara umum blended learning model pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka maupun secara virtual. Kondisi inilah yang sekarang saya kira sangat dibutuhkan, saling membantu karena ada berbagai macam. Jadi kalau kita lihat menurut Schindler itu 2005 sudah 15 tahun yang lalu itu menyatakan bahwa blended learning combine the best aspect of online learning, struktur face-to-face activities and real-world practice. Online learning system, classroom training, and on-the-job experience have major drawbacks by themselves. Nah, jadi dari gambaran ini kita lihat bahwa antara aktivitas model pembelajaran daring itu memang sangat luas, sangat besar, sangat baik. Tetapi ada beberapa faktor atau ada beberapa aktivitas yang tetap membutuhkan pertemuan secara face to face. Seperti misalnya bagaimana praktek yang ada di dunia nyata, kemudian juga pertemuan secara model face to face untuk menyelesaikan sebuah program, juga ada berbagai kelemahan-kelemahan yang muncul pada saat kita menggunakan model-model aktivitas yang daring. Nah, sehingga pada saat ini blended learning di program Pascasarjana Umsida, jadi kita telah menyiapkan berbagai macam alternatif dalam blended learning ini karena ada beberapa hal sebagai berikut. Misalnya ada situasi yang memaksa untuk memenuhi jam tatap muka dalam proses pembelajaran. Jadi situasi seperti saat ini itu misalnya kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan para mahasiswa. Kemudian para mahasiswa juga tidak bisa untuk datang ke kampus. Nah, hal yang mengurangi frekuensi tatap muka inilah yang nanti harus dijembatani melewati proses pembelajaran daring. Namun di sini juga ada hal yang menarik bahwa belum berkembangnya kemampuan para staf pengajar ya untuk membuat konten-konten e-learning yang menarik. Jadi karena e-learning itu sangat luas ya.
bahkan buat film lewat konten YouTube, pertemuan diskusi lewat misalnya pakai Zoom meeting ataupun melalui Cisco Webex dan sebagainya. Itu juga masih perlu kajian-kajian yang mendalam di tengah-tengah kita ya. Seperti contohnya misalnya kita sudah buat konten YouTube, ternyata feedback dan sebagainya masih sangat terbatas. Kemudian mahasiswa di program Pascasarjana Unsita juga rata-rata memiliki waktu belajar yang terbatas karena kita tahu bahwa di tengah-tengah kita para mahasiswa program Pascasarjana itu rata-rata sudah bekerja, sudah menjadi karyawan, sudah ada kesibukan lain dan sebagainya, sehingga tanpa dengan kontrol ataupun bertemu secara langsung kadang-kadang juga ini menimbulkan ekses yang kurang begitu baik. Nah, namun ya ternyata literasi teknologi dosen dan mahasiswa juga sudah dirasa cukup mampu untuk mengikuti ini. Nah, sehingga blended learning itu sangat menarik, nanti harus kita kembangkan untuk mempersiapkan. Dan kemudian yang paling penting itu mahasiswa dan dosen di Unsida ini punya koneksi internet yang reliable, sehingga hal inilah yang bisa saya pikir menjembatani Unsida nanti di masa yang akan datang akan sukses dalam program lompatan-lompatan menggunakan media-media daring maupun menggunakan media-media luring dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian yang terakhir kita tahu bahwa di blended learning di program Pascasarjana Unsida, jadi kita tahu bahwa di Pascasarjana Unsida nanti kita akan siapkan online learning, jadi sistem pembelajaran e-learning tetap kita utamakan. Di samping itu kita juga mencoba untuk melakukan face-to-face learning, walaupun nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, perkembangannya ada, bagaimana kondisi pandemik itu nanti mudah-mudahan akan berkembang seiring dengan waktu akan berkembang lebih baik, ataupun nanti pada saatnya pemerintah maupun lembaga kesehatan itu bisa menemukan obat maupun vaksin untuk menghadapi ini, sehingga online learning kemudian digabungkan dengan face-to-face learning, sehingga juga dibantu dengan proses diskusi, termasuk di dalamnya adalah pengalaman kerja maupun isu-isu yang di dunia kerja dan sebagainya, akan menjadikan blended learning di program Pascasarjana Unsida itu berkembang dengan baik seiring dengan perkembangan atau membaiknya kondisi perusahaan. Jadi saya kira itu dari saya. Jadi di sini kita ambil keputusan bahwa blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Jadi alhamdulillah hari ini dalam posisi yang serba dipaksa secara luar biasa, kita Unsida telah belajar selama 1 semester ini bagaimana kelebihan dan kelemahan proses pembelajaran secara daring, kemudian bagaimana kita mempersiapkannya, bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan dari kelas transisi ke e-learning, sehingga memudahkan kita dalam tetap memberikan layanan yang terbaik terhadap mahasiswa. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi paparan Pak Wisnu tadi terkait dengan blended learning, jadi pembelajaran secara daring yang mungkin tidak terasa garing ya Pak Wisnu ya. Karena kalau e-learning saja kemudian tidak ada tatap muka, mahasiswa menjadi rasa pembelajarannya tidak sama dengan ketika mereka berada di kelas atau ketika dilakukan secara luring. Nah, pembelajaran dengan blended learning ini membutuhkan SDM, baik itu dosen ataupun tenaga-tenaga IT yang ada di lembaga pendidikan, untuk bisa mengoptimalkan terkait dengan sarana prasarana dan juga kemampuan, skill, dan pengetahuan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang model
modal intelektual atau intellectual capital. Nah, pada siang hari ini Pak Dr. Sigit Hermawan, beliau adalah dokter IC, ya Pak Sigit ya, yaitu yang selama ini konsen dengan intellectual capital. Untuk itu kami persilakan Pak Sigit untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih Bu Rifda. Sudah bisa dengar suara saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Rektor Umsidah, Bapak Dr. Hidayatullah, Bapak Wisnu Panggastiono PSD, Dekan FBHIS, Ibu Rifda Abadiah, kandidat doktor, juga Ibu Dr. Nadia Fitria, Kaprodi S2 MM, serta para peserta seminar online siang dan sore hari ini. Alhamdulillah ini adalah dampak positif pandemik COVID-19. Kita bisa ketemu secara online, berbagi sharing session dengan cara yang cukup mudah, tidak harus ketemu, tapi bisa secara virtual ya ini. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah sampai sama Pak Rektor dan Pak Wisnu, saya memberikan perspektif yang lain, bagaimana inovasi dan strategi lembaga pendidikan untuk bisa meraih kinerja dan tentunya adalah bisa terus-menerus berinovasi ya ini. Tentunya dengan pisau analisis yang selama 10 tahun ini saya geluti, yaitu tentang IC, Intellectual Capital. Ada konsep yang namanya CICM, Comprehensive Intellectual Capital Management ya ini. Pak Yani, mohon dapat di-share PPT saya. Ya, sambil menunggu Pak Yani, saya cerita tentang IC. Bapak Ibu semuanya, di organisasi apapun, itu ada dua aset. Yang pertama adalah aset tak berwujud atau intangible asset, dan aset yang berwujud atau tangible asset. Di tahun 80-an itu masih sangat kental dengan peran aset berwujud. Maka kalau dulu zaman tahun 80-an yang punya alat-alat berat yang lengkap, maka dia yang memimpin dunia ataupun juga bisa menguasai bisnis. Namun kemudian tahun 2000 awal sampai sekarang, apalagi sekarang tahun 2020 dan jelang kemarin revolusi industri 4.0 itu benar-benar bahwa IC menampakkan dominasinya. Terbukti, Bapak Ibu semuanya, ini juga sering saya sampaikan di kuliah-kuliah S2 manajemen. Saatnya kita mengkritik ya, mengkritik ataupun juga mereduksi yang namanya marketing mix, di mana di situ ada place atau tempat memiliki peran penting dalam sebuah organisasi selain promotion, price, dan juga produk ya.
place itu sekarang juga dipertanyakan. Kita pertanyakan efektivitas. Kenapa? Kita sekarang paling gampang adalah kita membicarakan tentang bisnis kuliner atau bisnis apapun yang kemudian dia connect dengan GoFood ataupun dengan Gojek ataupun dengan Grab. Bapak Ibu semuanya, sekarang toko baju di perempatan jalan ataupun juga yang memiliki place tempat yang strategis belum tentu laku ataupun juga kalah dengan yang di pojok-pojok atau di desa-desa atau di belakang di apa namanya di jalan-jalan tidak di tengah kota. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dengan IT yang sedemikian rupa, tempat atau place itu kemudian menjadikan tidak lagi relevan. Nah, ini kemudian juga menjadikan sangat menguatnya model intelektual atau intellectual capital. Ya ini. Bapak Ibu semuanya, di IC itu ada namanya High IC Intensive atau organisasi yang memiliki intensitas IC yang cukup dominan. Jadi ada organisasi ataupun ada juga perusahaan yang itu memang dominasinya adalah IC. Apa tandanya? Tandanya adalah bahwa risetnya cukup dominan. Inovasinya sangat berperan gitu ya ini. Maka Bapak Ibu semuanya, lembaga pendidikan juga termasuk dalam yang namanya high IC intensive. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Benar-benar lembaga pendidikan menunjukkan sebagai kategori high IC intensive. Mengapa seperti itu? Karena sekarang dosen ngajar di rumah, mahasiswa di rumah kan begitu. Bahkan tidak perlu ada kelas. Bahkan lab-lab yang dibeli dengan harga mahal juga kemudian tidak dipakai. Artinya apa? Artinya bahwa aset tak berwujud dalam bentuk human capital atau modal manusia itu memiliki peran yang sangat besar di era pandemi COVID-19 ini. Walaupun dengan proses yang cukup panjang tentunya, artinya bahwa kita kaget juga dengan adanya COVID-19 ini, tiba-tiba seperti itu, kemudian kita menggunakan e-learning ataupun juga menggunakan Zoom ataupun juga Google Meet. Itu yang di kampus dosen masih bisa mengimbangi. Tapi yang di bawah, yang di menengah bawah pendidikan itu sangat kesulitan. Ya paling gampang kalau kita lihat anak kita sendirilah, bagaimana gurunya harus kemudian susah payah menyesuaikan dan juga menunggu COVID-19 ini selesai gitu ya ini. Sehingga apa yang harus diberikan juga menjadi tanda-tanya besar. Termasuk juga adalah teman-teman yang S2 MM di UMSIDA ini, yang itu adalah program MKKS gitu ya ini. Saya juga melihat seperti itu bahwa ada effort khusus yang harus kemudian belajar Zoom, harus belajar presentasi dengan Zoom dan sebagainya. Artinya bahwa IC di masa pandemik ini memang benar-benar menunjukkan dominasinya, yakni adalah aset tak berwujud atau yang namanya intangible asset. Bapak Ibu semuanya, dari konsepnya IC ketiga, ada human capital, ada relational capital, ada structural capital. Human capital itu apa? Modal yang dimiliki oleh manusia. Komponennya banyak yang dimiliki manusia ya. Kalau kita kerja, kita memiliki kapabilitas, pengalaman, pendidikan, kemudian juga kepuasan kerja. Itu juga merupakan sebuah human capital oleh perusahaan, oleh lembaga pendidikan. Tapi Bapak Ibu semuanya, human capital ini kalau di IC bukanlah milik perusahaan, tapi miliknya pribadi masing-masing. Artinya apa? Dalam bahasa IC itu disebutkan bahwa
organisasi itu tidak bisa memiliki secara penuh human capital. Di bahasa Inggrisnya itu adalah kalau karyawan itu lompat pagar, itu adalah pulang kerja, sudah bukan milik perusahaan lagi. Kenapa seperti itu? Karena dia bebas untuk bekerja di hal-hal lainnya. Banyak lihat Bapak Ibu semuanya, kita lihat di masyarakat kita, di tetangga-tetangga itu, yang di perusahaan itu, sambil kerja, sambil Gojek, sambil Grab, gitu ya ini. Artinya bahwa memang human capital itu adalah sesuatu yang kalau kita bisa mengeksploitasinya akan memberikan hal yang positif gitu. Kemudian yang kedua adalah relational capital atau model relasi. Ini terkait sama bagaimana hubungan dengan masyarakat, dengan promosi, dengan reputasi gitu ya ini. Ini adalah terkait sama modal relasi. Yang ketiga adalah structural capital atau juga struktural ya. Apa saja misalnya? Misalnya adalah struktur organisasi, budaya inovasi juga ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau organisasi sekolah bisa memiliki budaya inovasi yang cukup bagus, cukup tinggi, maka dia akan menjadi pemenang karena dia selalu berpikir kreatif dan juga inovatif. Nah, Bapak Ibu semuanya, 3 hal komponen IC ini yang kemudian kita bisa gabungkan menjadi IC sebagai aktiva tak berwujud atau intangible asset. Next, Mas. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mana? Oke, baik, apain aja. Bapak Ibu semuanya, mudah dikembangkan oleh namanya adalah Al-Ali gitu ya, tahun 2003 menjadi yang namanya CICM. Nah, Bapak semua yang tampil di layar ini adalah komponen IC. Kita adopsi di sebuah lembaga pendidikan, ya kemudian ada namanya pendidikan guru, kreativitas guru, keberlanjutan guru, dan juga kepuasan karyawan dan sebagainya. Kemudian kalau yang modal struktural ada IT, ada budaya inovasi tadi saya sampaikan. Kalau yang relation capital ada reputasi sekolah, kemudian ada loyalitas masyarakat gitu ya. Artinya bahwa apa yang dimiliki oleh lembaga pendidikan ketika berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat luas. Next, Mas. Next. Berikutnya Bapak semuanya adalah CICM tadi saya sampaikan ya. Jadi namanya adalah ada 3 tahapan di CICM ini secara dari bawah ke atas. Itu adalah pertama knowledge management, innovation management, dan juga intellectual property management. Jadi kalau yang paling rendah itu adalah knowledge management. Dia baru menghimpun knowledge, baru menghimpun pengetahuan. Ini tahapan ini terjadi pada 3 komponen IC yang lainnya ya. Jadi knowledge management pada human capital, pada customer capital, pada social capital, kayak begitu. Dia baru menciptakan nilai. Kemudian innovation management adalah manajemen inovasi. Dia sudah bisa mengelola inovasi. Ada hal-hal baru, ada kemudian produk-produk baru, ada inovasi-inovasi baru, gitu ya ini Bapak semuanya. Kalau di kehidupan kampus ya tentunya kalau ada misalnya produk-produk baru, prodi-prodi baru, program-program baru gitu ya, ini menunjukkan bahwa sudah mulai ada yang namanya innovation management. Yang ketiga adalah intellectual property management atau tata kelola kekayaan intelektual. Paling gampang adalah kalau begini, ada orang ngomong, itu loh, kamu sekolah di sini aja gitu. Sekolah di SMA Muhammadiyah 2 saja. Sekolah di SMA Semamita saja gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya bahwa kemudian sudah memiliki yang namanya intellectual property management.
Sama kayak kemudian kalau kita sakit perut, kita ingat Instrotop. Sakit kepala, kita ingat Pak Mantep, Oskadon gitu. Itu adalah tanda-tanda bahwa sudah memiliki yang namanya intellectual property management, gitu ya ini. Nah, kalau ingin kuliah di UMSI saja, itu berarti adalah sudah memiliki IP yang bagus, gitu itu. Kalau ingin kuliah S2 di UMSI saja, gitu ya ini. Ini adalah tanda-tanda bahwa sudah memiliki yang namanya kekayaan intelektual. Dalam arti apa? Brand, image, brand produk. Nah, semuanya itu. Jadi tahapannya ada 3, knowledge management, investment management, dan juga intellectual property management. Nah, Bapak semuanya kemudian dari 3 ini bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita mengelolanya gitu ya ini. Next, Mas. Nah, ini Bapak semuanya. Jadi kalau masih dalam knowledge management state itu adalah gambarannya ini adalah organisasi yang masih tahapan awal ya, ataupun juga masih belum baguslah secara organisasional ya ini. Dia masih memiliki yang namanya tacit knowledge, pengetahuan tak tampak, dipendam saja gitu, nggak dieksplorasikan kepada organisasi. Jadi manusianya pinter tapi nggak dieksplorasi gitu. Makanya menjadi tacit knowledge saja atau pengetahuan yang tak tampak. Kemudian Bapak Ibu semuanya experience, dia memiliki pengalaman tapi belum dikeluarkan semuanya. Kemudian kalau yang di struktur capital ada IT database, dia sudah punya IT tapi masih sebatas itu gitu ya ini. Nah, kemudian Bapak semuanya meningkat lagi ke innovation stage ya, atau tahapan inovasi. Sudah mulai ada ide, produknya muncul, konsepnya ada, skillnya nampak gitu ya ini. Nah, kemudian menjadi apa? Sistem organisasinya sudah mulai dibenahi, ada bisnis proses gitu ya ini Bapak semuanya. Dan kemudian menjadi apa? Ada ide-ide yang kaitan dengan masyarakat. Nah, Bapak semuanya kemudian setelah itu pada tahap paling akhir adalah tentang manajemen stage intellectual property management. Jadi kalau human capital itu adalah know how dan know why. Jadi know how itu adalah tertinggi, dia tahu apa saja gitu. Know how itu adalah pengetahuan dan juga mengapa gitu. Ini adalah tahapan yang paling tinggi dalam sebuah IP management stage. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah bahwa organisasi tadi itu memiliki yang namanya paten, memiliki copyright gitu ya, memiliki merek dagang gitu. Nah, kalau sudah punya itu, artinya berada pada tahapan paling tinggi adalah pada IP management state. Nah, Bapak semuanya, kemudian ketika di aplikasi itu bagaimana? Tadi itu ada identity, reputation. Ada yang namanya brand. Tadi brand adalah nama baik. Oh, sekolah di sini aja gitu ya. Jadi ketika ada orang tua pengen menyekolahkan anak, ada yang merekomendasikan, artinya bahwa itu sudah memiliki brand. Ada brand name, ada brand produk. Gitu ya ini. Ada reputasi dan juga ada strategi aliansi. Jadi bagaimana dia berstrategi dengan yang lain, bergabung dengan yang lain adalah strategi aliansi. Gitu ya ini. Next, Mas. Next. Nah, Bapak semuanya, ini yang tadi lanjutannya. Jadi kalau knowledge management itu masih raw knowledge resources. Jadi masih sumber dayanya masih mentah gitu ya ini, belum dikelola dengan baik. Value creation, masih value creation. Jadi baru mengenalkan, baru mendongkrak knowledge-nya seperti apa gitu ya ini. Nah, yang kedua adalah innovation management atau manajemen inovasi. Nah, ini sudah mulai value creation, value extraction, mengekstraksi sebuah nilai gitu. Yang ketiga adalah IP management. Jadi sudah mulai memaksimalkan nilai. Intellectual property, dia mempunyai sebuah kekayaan intelektual.
Next, Mas. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah cara bagaimana organisasi itu bisa mengelola knowledge yang akhirnya menjadi innovation. Sebagaimana kata kunci di pertemuan kita seminar kita kali ini adalah inovasi lembaga, kan begitu ya, inovasi manajemen. Ada namanya SECI knowledge, SECI model ya. Ini dari Nonaka, orang Jepang gitu. Bapak Ibu semuanya, SECI itu namanya adalah SECI spiral, terkenalnya ya. Ini mengubah apa? Jadi ada dua pengetahuan di sini Bapak Ibu semuanya. Pengetahuan pertama adalah tacit knowledge, adalah pengetahuan tak tampak. Kemudian yang kedua apa? Explicit knowledge atau pengetahuan yang sudah dieksplisitkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk aturan-aturan, SOP-SOP, kemudian juga inovasi-inovasi yang sudah terbukukan. Nah, bagaimana organisasi itu bisa menjadikan tacit knowledge menjadi explicit knowledge gitu. Kenapa seperti itu? Karena siapa tahu kemudian human capital itu karyawan, dosen, guru, kita sekolahkan, kita berbagai hal reward, kita kasih macam-macam. Kemudian keluar dari organisasi, pindah ke tempat lain gitu. Ya kan? Jadi itu sudah hal yang sering terjadi. Maka Bapak semuanya kita harus bisa mengubah dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Caranya bagaimana? Dengan cara SECI tadi, SECI spiral. Pertama socialization, ya, itu mengubah dari tacit ke tacit, dari pengetahuan tak tampak ke tak tampak. Dalam bentuk apa? Sharing session. Jadi Bapak semuanya, kalau misalnya ada karyawan, guru, dosen, disekolahkan, diikutkan seminar, pelatihan, kan begitu. Setelah dia pulang, setelah dia kembali ke organisasi, ke kampus, ke sekolah, suruh cerita, sharing session gitu. Biar apa? Biar hal yang kemudian di luar tadi itu bisa masuk ke dalam organisasi, menjadi sebuah pengetahuan baru untuk orang lain gitu. Namanya tacit knowledge. Yang kedua, externalisasi. Artinya bahwa setelah mendapatkan ilmu tadi itu dalam bentuk tacit knowledge, dia harus disuruh kemudian membuat sebuah buku. Jadi ditulis dalam sebuah arsip organisasi, dalam sebuah buku dan lain sebagainya. Artinya adalah bahwa biar kemudian ketika dia misalkan keluar dari organisasi, ada ide-ide yang dia punya. Gitu bahasanya ya ini. Ini adalah externalization. Yang ketiga adalah combination dari explicit. Artinya bahwa misalnya kita punya prosedur inovasi, ada produk baru, kemudian produk baru dalam bentuk yang lainnya, yang ditulis gitu. Jadi pengetahuan yang dituliskan dari explicit ke explicit. Yang ketiga, keempat adalah internalization. Apa itu? Dari pengetahuan yang tampak, pengetahuan yang sudah dibukukan ke ide-ide gitu, ke tacit knowledge. Jadi itu adalah gambaran bagaimana organisasi bisa merangkum, bisa eksploitasi knowledge dari karyawan. Next, Mas. Next. Nah, Bapak semuanya ini adalah yang terakhir. Sebagaimana pesan ataupun juga dari panitia tentang inovasi lembaga. Ada 4 strategi yang dapat digunakan oleh organisasi, lembaga pendidikan juga. Bagaimana percepatan innovation, strategi inovasi. Ada 4 cara. Customer driven atau pengungkitnya, pemicunya adalah customer atau juga dalam arti adalah kalau lembaga pendidikan ya orang tua, kemudian juga masyarakat sekitar, kemudian juga siswa ataupun juga mahasiswa gitu ya ini. Bagaimana caranya? Dengan membuka
selebar-lebarnya pengaduan-pengaduan ataupun juga open talk gitu ya ini. Kita undang para orang tua untuk ngomong bagaimana baiknya lembaga ini. Bagaimana harus seperti apa biar kemudian siswa ini menjadi unggul. Bagaimana kampus ini menjadi unggul gitu ya ini. Customer driven. Pemicunya adalah dari customer. Karena dia merasakan apa yang menjadi jasa dari lembaga pendidikan ini. Yang kedua adalah inward employment. Pemicunya adalah dari internal karyawan sendiri. Jadi karyawan diberi kesempatan untuk memberikan ide-ide bagaimana membuat organisasi ini, lembaga pendidikan ini menjadi lebih maju lagi. Dia bisa mencari ide dari manapun, dari media sosial macam-macam. Yang utama adalah ide itu dari karyawan, dalam karyawan sendiri, inward employee driven. Yang ketiga adalah outward employee driven. Pemicunya adalah dari karyawan luar. Dalam arti ketika karyawan melihat hal di luar, dia kemudian membawa ke dalam organisasi, kemudian memberikan ini loh yang ada di luar seperti ini gitu. Nah, ini adalah yang ketiga, bagaimana outward employee driven. Yang keempat adalah pas dengan yang kita bicarakan tentang pandemic COVID-19. Teknologi driven innovation strategi. Bagaimana teknologi itu kemudian memaksa kita untuk bisa biar bisa lebih eksis di tengah pandemik COVID-19, ya kan ini. Nah, pembelajaran seperti apa, harus menggunakan IT seperti apa, menggunakan learning yang bagaimana, kan gitu ya ini. Dan juga menggunakan video conference seperti apa, medianya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang memicu dan memaksa ya, memicu dan memacu lembaga pendidikan untuk bisa inovasi dengan teknologi. Kemarin sebelum pandemik kita rame-rame bagaimana revolusi industri 4.0 ya sedemikian hebohnya. Sekarang ditambah lagi dengan adanya pandemik COVID-19 yang memaksa teknologi IT memiliki peran penting dalam sebuah pembelajaran juga lembaga pendidikan. Nah, itu Bapak-Ibu semuanya yang saya berikan semacam sharing lah gitu ya tentang bagaimana strategi inovasi lembaga pendidikan untuk kinerja dan juga untuk kampus dan sebagainya. Terima kasih Bu Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit atas sharing-nya. Selamat bergabung Prof. Zainuddin. Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya Prof. Kita tadi sudah mendengarkan 3 narasumber terkait dengan inovasi pembelajaran, tadi dari Pak Rektor, dari Pak Wisnu tentang blended learning, kemudian Pak Sigit terkait dengan intellectual capital. Nah, sekarang kita akan menyimak pencerahan dari Prof. Zainuddin terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan. Beliau saat ini adalah anggota DPR Komisi 9 Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Oke, Prof. Komisi 10. Oh, Komisi 10. Maaf, Prof. Ya. Tapi bidang pendidikannya masih sama nggih, Prof? Kebijakan di bidang pendidikan nggih? Mitranya pendidikan, olahraga, pemuda, pariwisata, ekonomi kreatif. Kreatif. Nah, teorinya sudah diberikan Pak Sigit tadi untuk jadi orang kreatif. Oke. Jadi mari kita simak bersama-sama pencerahan dari Prof. Zainuddin terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan saat ini. Mungkin nanti akan ada informasi-informasi update Prof terkait dengan kebijakan tentang pembelajaran. Terima kasih. Monggo Prof. Zainuddin, kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terhormat Pak Rektor, para narasumber, para peserta webinar yang saya lihat itu jumlahnya ratusan pesertanya ini. Luar biasa ini seminar. Mungkin informasi yang teoritis sudah disampaikan tadi oleh narasumber sebelumnya. Kalau saya mungkin yang selama ini terkait dengan kerjanya Komisi 10 mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Komisi 10 mitranya salah satunya adalah Menteri Pendidikan yang lebih suka dipanggil dengan istilah Mas Nadiem, yang notabene tidak punya pengalaman bergerak di dunia pendidikan. Pengalamannya di dunia bisnis startup, unicorn, Gojek gitu. Dan oleh negara kemudian diberi tugas untuk memegang dunia pendidikan. Saya melihat meskipun tidak punya pengalaman pendidikan, bukan berarti kita menganggap enggak bisa begitu ya. Tentu yang kita lihat adalah kinerjanya, itu yang kita lihat kinerjanya, bukan linearitasnya. Selama ini kan dunia perguruan tinggi diminta untuk linear. Kalau enggak linear ilmunya, enggak bisa jadi profesor. Tapi menterinya enggak linear ini, menterinya enggak linear. Pendidikan S2 bahasa Inggris murni, S3-nya pendidikan bahasa Inggris, itu sudah dianggap tidak linear. Linearitas itu ciri berpikir positivistik. Orang-orang yang positivistik itu memang berpikir linear, urut. Gitu. Tapi kita sekarang hidup di era post-positivisme. Saya juga bilang kepada Mas Nadiem, kita hidup di post-positivisme, jangan kecil hati meskipun tidak linear, lalu memegang jabatan sebagai Menteri Pendidikan. Kita hidup post-positivisme. Orang post-positivisme itu berorientasi pada hasil, orientasi pada kinerja, bukan hasil, kinerja. Kinerjanya gimana gitu. Kalau kinerjanya baik, maka legitimate, tapi kalau kinerjanya nggak baik, ya udah, ini loh kalau menteri tidak linear itu, nanti begitu. Oleh karena itu kita minta Mas Nadiem kerja keras supaya kinerjanya bagus. Gitu. Itu kita sudah ingatkan sejak awal. Nah, kebijakannya di dalam mengemas pendidikan tinggi terutama ya, pendidikan tinggi. Tapi tampaknya Mas Menteri ini memang terbebani pesan Presiden agar mendekatkan lulusan pendidikan kita itu dekat dengan industri, dengan dunia industri. Itu saya dengar sendiri, pesan itu disampaikan ketika Presiden pertama kali habis dilantik, meminta agar Menteri Pendidikan mendekatkan lulusan dengan dunia industri. Maka kemudian Mas Nadiem mengemas berbagai macam kebijakan yang dibingkai dengan istilah Merdeka Belajar untuk dasar menengahnya dan Merdeka Kampus untuk perguruan tingginya. Meskipun Prof, ya, mungkin untuk ini bisa pengaturannya di landscape, Prof, biar ini apa? Yang di landscape apanya? Ini dari jenengan
HP jenengan mungkin di setting untuk landscape. Landscape gimana? Nggih, ngaten. Oh, seperti ini. Nggih. Oh iya, ya. Nggih. Matur suwun, Prof. Monggo dilanjutkan. Ini di dalam mobil ini. Jadi dikemas dengan Merdeka Belajar. Ada beberapa pejabat di Kementerian Pendidikan itu yang menangkap Merdeka Belajar itu sebagai tujuan gitu, sebagai tujuan. Seperti Dirjen guru itu dan tenaga kependidikan mengatakan Merdeka Belajar itu sebagai tujuan. Saya mengingatkan Merdeka Belajar itu bukan tujuan. Jadi Merdeka Belajar itu adalah instrumen untuk meraih tujuan. Dan kemudian Mas Nadiem sepakat bahwa Merdeka Belajar itu bukan tujuan. Tujuannya itu dirumuskan oleh Menteri Nadiem ini untuk membentuk pelajar Pancasila. Membentuk pelajar Pancasila. Sedangkan Merdeka Belajar dia sebut kemudian sebagai metode meraih tujuan, dan Merdeka Belajar adalah filosofinya menurut Mas Nadiem. Tapi filosofi merdeka itu sendiri kan belum banyak disinggung oleh Mas Menteri. Media juga belum banyak mengutip, selain beberapa penjabarannya, misalnya Merdeka Belajar itu tentang penghapusan UN, mengubah RPP, penerimaan mahasiswa baru dengan zonasi, dan yang satu lagi 4 itu ada 4. Kemudian yang Merdeka Kampus itu ada soal akreditasi, kemudian ada kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil 2 semester internship di dunia industri dan 1 semester lagi untuk belajar di luar prodi utamanya. Filosofinya apa belum banyak dijelaskan, tetapi saya mengingatkan kepada Mas Menteri, internship ini sebenarnya menerapkan konsep authentic learning, belajar secara otentik. Jadi mahasiswa dengan ke dunia industri, dia bisa belajar secara otentik di dunia industri itu 2 semester dan 1 semester di luar prodi utama. Nah, ini konsep awalnya, itu kebijakan yang dikeluarkan, ini belum bisa dilaksanakan, sudah keburu muncul COVID-19 ini. Nah, nanti pelaksanaannya seperti apa, internship-nya seperti apa, saya kira ini memerlukan satu modifikasi. Atau menurut Mas saya nanti memang ini akan ada kendala untuk menerapkan konsep internship 2 semester atau belajar di luar prodi utamanya itu. Itu antara lain kebijakan-kebijakan yang dia sebut dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Kampus itu. Tapi kemudian berbicara tentang outcome lulusan itu seperti apa, Menteri belum banyak bicara selain mengutarakan atau memaparkan pelajar Pancasila itu. Pelajar Pancasila yang dia jelaskan kepada Komisi 10 itu ada 6 atribut. Yang pertama, pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, kemudian mandiri, punya kebinekaan global, dan ada istilahnya gotong royong apa di situ. Saya mengingatkan atribut pelajar Pancasila itu jangan terlalu jauh atau bahkan mungkin jangan sampai lebih dangkal dari atribut yang sudah dirumuskan di dalam tujuan
pendidikan nasional di Undang-Undang Sisdiknas. Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan itu bermaksud untuk mengembangkan potensi siswa didik agar ia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di Undang-Undang Sisdiknas di situ ada warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Artinya ada tujuan yang menggambarkan upaya untuk membangun kecintaan terhadap tanah air gitu. Tetapi yang pasti pendidikan ini memang harus jelas mau menghasilkan manusia Indonesia seperti apa. Pendidikan jangan kemudian direduksi menjadi BLK yang hanya ingin melahirkan manusia-manusia yang bekerja meskipun kemudian pekerjaan yang ada di masyarakat mengalami disrupsi, mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan industri yang sekarang berada di era industri 4.0. Tetapi pendidikan bukan hanya mempersiapkan anak didik untuk siap beradaptasi dengan perubahan itu, tetapi ingin melahirkan manusia-manusia yang berkeadaban, itu yang lebih penting. Ini mestinya harus dibicarakan lebih awal, dituangkan dalam blueprint pendidikan, kemudian dari situlah diturunkan berbagai macam kebijakan. Tapi saya melihat Mas Menteri ini langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan label-label Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, tetapi blueprint-nya belum secara utuh dibuat. Nah ini yang agak menjadi ganjalan kita. Kita mendorong agar Menteri menyelesaikan blueprint itu seperti apa, atau setidaknya road map-nya itu seperti apa. Yang terakhir dari saya, kita mengharapkan ya pendidikan tinggi, terutama di Muhammadiyah, itu memang benar-benar pendidikan yang menghasilkan sarjana-sarjana yang otentik lah begitu. Jangan melahirkan sarjana-sarjana yang seolah-olah sarjana, tapi kita berharap sarjana yang otentik. Yang paling gampang untuk mengukur sarjana itu otentik atau tidak, itu adalah sarjana ekonomi, Mas Sigit. Sarjana ekonomi itu paling gampang untuk melihat ini otentik apa tidak. Ilmunya punya, lulus. Di ekonomi kan diajari teori investasi dengan intellectual capital, dengan financial capital, dengan material capital, dengan social capital, macam-macam. Lulus. Nah, teorinya punya lah, kok miskin gitu loh. Nah, itu enggak otentik namanya. Ilmunya enggak otentik. Ilmunya otentik artinya teorinya punya, dan kemudian setelah hidup di tengah-tengah kehidupan nyata, ilmunya itu bermanfaat, bisa menjadi modal dia menjalani kehidupan. Nah, dari sinilah menurut saya penting mengemas desain-desain pembelajaran yang agar dari pembelajaran itu kemudian lahir sarjana-sarjana otentik. Tadi yang disampaikan Pak Wisnu tentang blended learning, itu arahnya adalah dalam rangka memberikan pembelajaran yang otentik. Pembelajaran yang melahirkan sarjana otentik itu kalau pembelajarannya juga otentik. Pembelajaran otentik itu menurut hemat saya harus mendalam, bukan hanya mengajari surface learning, tetapi deep learning. Deep learning. Kalau Pak Wisnu punya istilah blended learning, maka di sini kita coba kenalkan dengan istilah deep learning. Pembelajaran mendalam. Mendalam itu tidak hanya tahu atau learning to know, tidak hanya tahu. Tetapi juga kemudian setelah tahu dia bisa learning to do, dia bisa mengerjakan. Bukan sekedar bisa mengerjakan, tetapi juga bisa menerapkan di tengah-tengah
kehidupan bersama. Tidak hanya bisa menerapkan di tengah-tengah kehidupan bersama, learning to live together, tetapi juga learning to be, dijiwai. Nah, sekarang dosen harus memiliki strategi pembelajaran, apakah menggunakan blended atau apa di tengah-tengah pandemi ini, agar proses pembelajarannya itu mendalam tadi itu, deep learning. Mahasiswa tahu, mahasiswa bisa mengerjakan, mahasiswa bisa menjiwai, dan mahasiswa bisa membawa dalam kehidupan tengah-tengah kehidupan nyata. Kalau itu bisa dilakukan, maka dia akan menjadi sarjana yang otentik. Dia akan bisa menerapkan di tengah-tengah kehidupan nyata. Nah, untuk bisa deep learning, maka harus ada reformasi kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya masih begitu banyak, beban muatannya banyak, semua ingin dipelajari, tidak akan mungkin kita ini mentransformasikan ilmu secara mendalam. Nah, ini menurut saya harus ada revolusi kurikulum. Kurikulum kita sekarang ini masih banyak. Satu semester mahasiswa bisa mengambil mata kuliah sampai 20 lebih SKS. 20 lebih SKS itu berapa mata kuliah itu? Kalau dibagi 3 itu sudah mungkin 7 mata kuliah satu semester. Anehnya mahasiswa kita ini satu semester dengan 7 mata kuliah dengan SKS lebih dari 20, pulang kuliah masih pada main-main gitu loh. Main-main artinya apa? Artinya mereka terlalu belajarnya itu kurang serius gitu, kurang serius. Kalau serius, maka menurut hemat saya mungkin SKS-nya tetap banyak, tetapi mata kuliahnya dikurangi supaya kemudian dosen bisa mengajar secara dengan pendekatan deep learning. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Prof. Zainuddin pencerahannya terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Dan terakhir Prof. Zainuddin menekankan pada revolusi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti mungkin akan ada yang langsung bertanya. Ini saya bacakan dulu dari yang ada. Dari Dr. Entar, itu pertanyaannya ke Pak Rektor. Pola kepemimpinan ideal apa yang paling cocok di lembaga pendidikan tinggi? Apakah merger itu menjadi solusi bagi peningkatan kualitas dan kemampuan bersaing di era new reality? Nah, seperti diketahui, Indonesia saat ini jumlah perguruan tinggi dan jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibanding di negara Cina. Monggo langsung ditanggapi Pak Rektor. Ya, terima kasih Bu Rifda. Problem yang kita lihat bersama memang jumlah perguruan tinggi di Indonesia ini luar biasa banyaknya. Dan sebagian besar memang belum masuk dalam kategori perguruan tinggi yang cukup kuat, apalagi perguruan tinggi yang kuat begitu ya. Jika perguruan tinggi yang tidak mampu bersaing itu mau untuk merger sesuai dengan karakteristik yang ada di perguruan tinggi itu, saya kira itu menjadi bagus. Tapi kan problemnya adalah di banyak tempat cukup sulit untuk menggabungkan perguruan tinggi itu. Tapi faktanya memang banyak perguruan tinggi sekarang ini yang sedang menghadapi suasana yang sangat sulit sekali, terutama di era sekarang ini, tidak bisa berbuat yang cukup bagus dalam pelayanan kepada mahasiswa ya. Nah, maka solusinya memang pemerintah harus betul-betul bisa memberikan jalan keluar terbaik yang tidak merugikan mahasiswa dan juga dosen serta tenaga kependidikan. Saya kira perlu dilakukan pembicaraan untuk bisa terjadinya merger terhadap perguruan tinggi yang serumpun begitu ya. Mungkin kalau di lingkungan Muhammadiyah bisa dilakukan merger dan
contoh baik best practice di Muhammadiyah cukup banyak. Beberapa sekolah tinggi, institut itu merger kemudian berdiri universitas. Sehingga sekarang ini jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah itu jumlahnya berkurang, tetapi jumlah universitasnya bertambah banyak. Dan rata-rata sekolah tinggi yang bergabung kemudian menjadi universitas itu menjadi kuat, menjadi lebih cepat perkembangannya. Nah, ini saya kira di lingkungan Muhammadiyah sendiri juga sedang berproses. Beberapa sekolah tinggi saya kira juga sudah mulai berancang-ancang untuk bergabung menjadi sebuah universitas. Di lembaga-lembaga yang lain, di yayasan yang lain saya kira ada juga contoh itu. Tapi memang jumlah pendidikan kita masih sangat banyak. Nah, saya kira pemerintah perlu mengajak bicara kepada pengurus yayasan di lembaga pendidikan itu. Pada intinya kalau masing-masing diberikan jaminan keamanan masa depannya, mahasiswa diberi jaminan, dosen diberi jaminan, yayasan diberi jaminan akan masa depannya itu, saya kira bisa ditemukan solusi terbaik bukan hanya untuk lembaga itu tapi juga untuk masa depan pendidikan kita. Itu yang saya lihat beberapa kasus di perguruan tinggi Muhammadiyah yang sukses menggabungkan beberapa sekolah tinggi menjadi universitas itu dan sekarang tumbuh berkembang dengan luar biasa. Saya kira itu Bu Rifda, jawaban singkat saya. Mic-nya mati Bu Rifda. Sudah. Masih. Terima kasih Pak Rektor. Untuk pertanyaan berikutnya ke Pak Wisnu dari Ibu Susi. Pak Wisnu, untuk online learning atau e-learning mungkin ini maksudnya, yang dilakukan apakah ada standar atau pedoman kelayakan mengenai pembelajaran dengan sistem ini? Monggo Pak Wisnu. Ya, terima kasih Bu Rasa. Jadi begini Bu Susi, jadi dalam standar pelaksanaan online otomatis sistem itu harus dibangun mulai dari perencanaan bagaimana menyusun RPS dan sebagainya, kemudian juga mulai dari penataan media yang akan digunakan, fasilitas misalnya saja menggunakan diskusi, baik pakai Zoom meeting maupun Google ataupun media yang lain. Kemudian organisasi dalam pelaksanaan learning itu juga harus sudah memiliki sistem yang sudah bagus yang ada di lembaga tersebut. Kemudian juga jangan lupa pelaksanaannya itu harus didukung baik dari kemampuan mahasiswa maupun dosen ataupun tenaga pendidikan, kemudian didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Nah, jangan lupa dalam proses pembelajaran sistem e-learning itu juga harus dilakukan monitoring maupun evaluasi segala macam kegiatannya. Jadi semua standar manajerial yang ada harus bisa dilaksanakan dan dilalui untuk memantau kegiatan pembelajaran secara digital. Saya kira itu jawaban Bu Rida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Pertanyaan berikutnya ke Pak Sigit dari Pak Dr. Entar. Ini Pak Sigit terkait dengan IC. Apakah IC termasuk dalam suatu organisasi atau institusi? Bagaimana UMSIDA menempatkan IC dalam struktur kelembagaannya? Terima kasih, monggo Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Dr. Entar. Jadi IC ini adalah aset tak berwujud ya, atau intangible asset. Itu ada di semua organisasi.
apalagi di lembaga pendidikan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, pendidikan, kampus, sekolah itu adalah salah satu contoh high IC intensif atau lembaga organisasi yang memiliki banyak komponen IC di situ. Apalagi kampus yang di situ kali human capital ya yang unggul. Nah, bagaimana Umsida menempatkan IC? Kita lihat di sini bahwa pada periode ini Umsida fokus kepada bagaimana pengembangan SDM ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor dan juga Ibu Warek, bahwa Umsida saat ini sudah menyekolahkan berapa 30 lebih lah dosennya ke S3. Artinya bahwa menempatkan human capital sebagai sesuatu yang penting, sangat penting sekali. Ya, dorong untuk bisa memiliki kompetensi yang bagus, kompetensi yang tinggi di berbagai bidang, riset, publikasi, optimis dan sebagainya. Kemudian di struktur capital ya, jadi kita di Umsida juga mengembangkan sistem informasi yang sangat baik menurut saya, integrated IT. Jadi bagaimana ketika kita ngajar langsung absen, presensi, kemudian dari situ masuk ke informasi langsung hubungan ke gaji gitu. Jadi kalau nggak ngisi absen, presensi ngajar Pak entar nggak gajian Pak. Nah, itu contoh IT dibangun oleh Umsida. Banyak yang dikembangkan. Ini contoh bagaimana struktur capital di Umsida dikembangkan. Demikian dengan relation capital, kerjasama luar negeri, kerjasama dalam negeri dikembangkan sampai mempunyai brand nanti seperti itu. Ya, kita punya juga HKI yang sudah lumayan bagus, gitu ya, tapi juga masih kurang, tapi tetap kita kembangkan terus menerus gitu ya ini. Itu Pak Entar dari saya jawabannya. Intinya adalah bahwa lembaga pendidikan itu adalah tempatnya high IC intensif. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sigit. Ini ada satu pertanyaan mungkin untuk semua, mungkin kita juga ingin mendengarkan pendapat dari Prof. Zainuddin. Prof. Zainuddin, untuk saat ini, apakah model pembelajaran yang tepat itu model daring atau pembelajaran jarak jauh? Ini dari Pak Entar. Monggo Prof. Zainuddin. Atau mungkin Pak Rektor bisa menanggapi untuk saat ini, kalau Umsida kita menggunakan daring ya Pak Rektor. Nah, apakah saat ini atau ke depan itu yang paling tepat kita menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh? Monggo. Baik, terima kasih. Sesungguhnya penerapan daring atau luring itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Daring akan sangat bagus kita terapkan ketika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring. Situasi seperti ini itu cukup tepat bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh ya. Sesungguhnya istilah pembelajaran jarak jauh itu bisa menggunakan daring dan juga bisa menggunakan luring. Di berbagai berita kita menemukan ada guru itu datang ke rumah-rumah siswa, itu luar biasa. Ya. Itu pembelajaran luring itu. Nah, tetapi ada problem yang cukup besar bagi sekolah-sekolah atau kampus-kampus kecil yang tidak punya fasilitas yang cukup mendukung ketika menerapkan PJJ daring. Termasuk juga problem yang dihadapi oleh siswa, oleh mahasiswa yang di daerahnya tidak ada akses internet atau mereka tidak punya kuota internet. Itu menjadi masalah.
Maka bagi lembaga pendidikan yang mengambil kebijakan melaksanakan pembelajaran secara daring, PJJ, harus dipikirkan kebijakan berikutnya, yaitu adanya subsidi tentang kuota internet, supaya tidak ada masalah. Baik kepada siswa, guru, kepada dosen, kepada mahasiswa. Itu menjadi pertimbangan yang tidak boleh dilupakan. Nah, tetapi di balik itu semua, meskipun kondisi kita seperti ini, ada beberapa bagian dari materi perkuliahan di kampus maupun di sekolah mungkin, itu yang menuntut kepada mahasiswa dan dosen untuk hadir tatap muka yang tidak bisa dilakukan secara daring. Kegiatan praktikum itu sebagian besar menuntut adanya pertemuan tatap muka yang tidak cukup hanya melihat di video yang didaringkan itu. Maka persoalan kemudian muncul bagaimana pelaksanaan perkuliahan atau kegiatan praktikum yang dilaksanakan di sekolah, di kampus itu tetap memberikan jaminan keamanan, keselamatan bagi dosen, bagi guru, bagi mahasiswa, bagi siswa itu yang penting. Nah, jadi ini menuntut kepada kita semua untuk harus siap melaksanakan model-model pembelajaran yang bersifat daring maupun luring di berbagai kesempatan. Saya kira nanti ke depan ketika kondisi betul-betul sudah masuk pada kenormalan baru, yang kita semua sudah terbebas dari COVID-19, itu kedua-duanya akan sangat bisa diterapkan di berbagai level pendidikan begitu. Saya kira itu jawaban singkat saya, Bu Rifda. Mic-nya mati, Bu Rif. Terima kasih Pak Rektor untuk tanggapannya terkait pertanyaan tadi. Ini pertanyaan yang terakhir, karena waktu kita sudah semakin sore, untuk Prof. Zainuddin. Prof. Zainuddin? Ya, siap. Oke, ini Prof, pertanyaannya. Saat ini tenaga kerja asing itu banyak berdatangan dan parahnya dianggap lebih unggul dari SDM lokal. Ini seperti kasus yang di Sulawesi. Bagaimana pemerintah menyikapi ini dalam aspek pendidikan? Karena lulusan dalam negeri sangat banyak dan pengangguran saat ini juga meningkat. Monggo Prof. Zainuddin. Ya, yang memasukkan itu kan pemerintah itu. Dengan dalih mereka punya keahlian yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja kita. Tapi menurut saya mungkin dalam batas tertentu itu betul gitu. Dalam batas tertentu betul mereka punya keahlian lebih. Tapi dalam jumlah yang sekian banyak, saya tidak yakin kalau apa yang mereka kerjakan itu tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja kita sendiri. Itu pertama. Kemudian apa yang harus dilakukan dunia pendidikan kita? Nah, dunia pendidikan kita tadi itu tadi pendekatan pembelajaran yang bersifat autentik itu memang menjadi semakin penting. Saya sebetulnya setuju dengan konsepnya Menteri Nadiem dengan itu tadi. Sebetulnya konsep itu dulu yang dikenal dengan istilah link and match itu. Link and match. Nah, sekarang dibuat istilah 2 semester internship di dunia industri. Nah, tetapi di Indonesia kulturnya belum menunjang gitu loh. Kami juga mengingatkan kepada Menteri belum ada di dunia industri kita, dunia usaha dan industri kita yang merasa bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab mereka. Itu.
Dan oleh karena itu ini pekerjaan yang masih harus dipersiapkan dalam banyak hal gitu. Dan yang terjadi internship selama ini di industri kita, mereka yang internship tidak diberi tugas untuk memperdalam disiplin ilmunya. Mahasiswa yang ke perusahaan, di perusahaan bukan diberi tugas untuk mengerjakan yang relevan dengan disiplin ilmu, tetapi mengerjakan hal-hal lain yang tidak ada relevansinya. Misalnya jadi penerima tamu, amplopi surat, bahkan menyiapkan minuman untuk pimpinan, seperti itu. Nah, oleh karena itu masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bisa kita menerapkan yang saya sebut authentic learning itu. Ini, dan kalau itu tidak bisa dilakukan, maka itu tadi kita akan melahirkan sarjana-sarjana yang tidak otentik, yang saya sebut sarjana seolah-olah tadi itu. Nah, ini tantangannya. Nah, kita secara in general, pendidikan di Indonesia itu memang belum melahirkan manusia-manusia yang unggul gitu. Pendidikan kita kan secara umum masih kalah, dengan Malaysia aja kalah. Perguruan tinggi kita yang paling bagus di Universitas Indonesia. Itu rankingnya di QS World University Ranking itu masih ranking di 290-an sekian. Itu yang dirilis tahun 2018. Sedangkan Malaysia itu punya 5 universitas yang rankingnya itu di atas UI. Di atas UI. Oleh karena itu memang kita butuh pimpinan yang mampu mengelola pendidikan ini lebih baik lagi di Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Zainuddin. Baik, para peserta seminar pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas terkait dengan inovasi manajemen di perguruan tinggi. Banyak hal yang sudah kita dapat. Tahu bengi. Oke, jadi banyak pencerahan yang kita dapat hari ini. Jadi inovasi yang bisa dilakukan terkait dengan manajemen perguruan tinggi dalam pembelajaran, apakah itu dari sisi modalnya, intelektual kapitalnya, atau kemudian dalam pembelajarannya, dalam manajemen pembelajarannya. Tapi yang jelas kita masih perlu banyak persiapan untuk menuju pada yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan terkait dengan kampus Merdeka. Masih perlu banyak sekali persiapan terkait itu, apalagi juga menyesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat kita. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Prof. Zainuddin, Pak Hidayatullah, Pak Rektor, Pak Wisnu, dan Pak Sigit, berkenan memberikan atau sharing materi tentang inovasi manajemen pendidikan tinggi, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta seminar nasional pada sore hari ini. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada